Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi di mata kuliah sejarah publik. Pada hari ini kita akan membincangkan tema mengenai bagaimana perkembangan sejarah publik di Indonesia. Kita lihat bahwa sebenarnya sejarah publik itu adalah fenomena yang baru ya, kalau kita lihat ya secara secara terlembagakan seperti lewat sebuah mata kuliah ataupun institusi tertentu sekiranya sekitar 2 sampai 5 tahun terakhir. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu banyak di antara kita baik sejarawan maupun masyarakat yang bekerja dalam bidang sejarah sebenarnya sudah familiar sama bidang sejarah publik. Hanya saja apa namanya itu mereka tidak sadar bahwa mereka bekerja di ranah sejarah publik. Nah, ya pertanyaan awal tuh muncul sejak kapan sebenarnya sejarah publik muncul di Indonesia ya gitu ya. Seperti di pengantar awal yang saya bilang, saya coba pakai ilustrasi yang ya sedikit kocak ya mengenai bagaimana sebenarnya hubungan sejarah publik dengan orang-orang yang menggunakannya di Indonesia gitu. Jadi sempat beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan sama sebuah iklan trading seperti Binomo seperti itu oleh orang ini dengan kata-kata yang cukup familiar kayak gitu. Bahkan jutaan orang tidak menyadari bahwa sekarang sudah bisa menghasilkan uang sekian ya ribu atau ratus dolar tanpa keluar rumah kayak gitu. Padahal aslinya enggak kayak gitu ya, jadi orang miskin. Tapi saya coba menggunakan terminologi ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya hubungan sejarah publik, kapan munculnya sejarah publik di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya dia sudah lama muncul, terutama pasca Orde Baru, tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam dalam apa namanya itu urusan sejarah publik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara sejarah publik ya, bagaimana sebenarnya penerapan sejarah publik ketika masa Orde Baru kayak gitu. Nah, ketika masa Orde Baru itu tuh dalam aspek sejarah kita dibenturkan pada dua hal. Pertama, ada narasi sejarah yang dikeluarkan sama pemerintah. Yang kedua, ada kebebasan publik dalam membaca narasi sejarah kayak gitu. Nah, jadi narasi sejarah milik pemerintah itu biasanya tuh punya fakta tunggal seperti itu, terutama pada isu-isu yang dianggap krusial dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sedangkan kebebasan publik dalam membaca narasi sejarah, terutama sejarah-sejarah yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi, itu cenderung minim. Mengapa? Karena sepertinya pemerintah tuh menutup keran adanya narasi-narasi alternatif terkait peristiwa tertentu, misalnya peristiwa revolusi kemerdekaan, peristiwa 65, peristiwa politik Orde Lama, Orde Baru kayak gitu. Itu semuanya pure keluar dari sejarawan-sejarawan yang notabene bekerja untuk pemerintah. Sedangkan publik tadi kebanyakan pengetahuan yang mereka dapatkan dari apa namanya itu eh, sejarah terkait hal-hal tersebut hanya mereka dapatkan dari apa namanya itu narasi pemerintah saja kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tujuannya cukup positif ya kalau kita misalnya ngacu pada bagaimana perspektif pemerintah dalam memberikan narasi sejarah yang demikian, karena pemerintah memiliki maksud agar sejarah itu menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa kayak gitu. Sehingga narasi-narasi yang cenderung positif kemudian diberikan kepada masyarakat. Apa nama itu sehingga narasi sejarah yang dianggap tidak sejalan dengan pembentukan karakter bangsa biasanya tidak diberikan ruang. Tapi masalahnya itu lebih parah dari itu, kadang-kadang pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan yang cenderung apa ya represif kayak gitu terkait terkait apa namanya itu adanya diskusi ataupun ada buku-buku yang berbicarakan narasi-narasi alternatif dari narasi sejarah versi milik pemerintah. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya kutip dari apa namanya itu infografisnya Tirto ID tentang apa namanya itu razia buku ketika masa Orde Baru ya. Jadi saking parahnya apa namanya itu pemerintah ketika itu membatasi narasi alternatif di luar narasi yang resmi dikeluarkan pemerintah, itu banyak sekali terjadi razia-razia buku. Bahkan kadang-kadang ya bukan cuma buku, tetapi juga apa namanya beberapa penerbit juga dilarang untuk melakukan penerbitan pasca menerbitkan buku-buku yang dilarang kayak gitu. Bahkan penerbitan juga ini apa ya meluas ke pihak-pihak lain kayak gitu kayak misal penulis juga apa nama itu cuma dia penulis-penulis tertentu saja yang boleh menulis kayak gitu dan karya-karyanya bagi orang-orang yang dianggap berbahaya oleh pemerintah dilarang kayak gitu. Kita bisa lihat ya terutama yang terkait dengan peristiwa 65 kayak gitu. Ya kita tahu bahwa selama masa Orde Baru narasi yang
menjadi acuan resmi pemerintah adalah buku putih versi Orde Baru kayak gitu. Sedangkan narasi alternatif mengenai peristiwa 65 semuanya itu dilarang dan buku-bukunya itu biasanya itu dibredel gitu, dibredel dan dilarang untuk terbit. Biasanya kebanyakan penulisnya itu datang dari luar negeri, terutama misalnya dari Cornell ya, Cornell paper kayak gitu banyak banget mengeluarkan karya-karya mengenai sejarah peristiwa 65 kemudian dilarang terbit. Tetapi karena mereka posisinya ada di luar negeri, jadi mereka tuh aman kayak gitu dari apa namanya itu dari pemerintah Indonesia kayak gitu. Sedangkan dalam negeri sendiri ya banyak orang tuh ya berhati-hati ketika berbicara mengenai peristiwa seperti ini ya. Bahkan seperti yang saya bilang tadi ya, orang-orang yang dianggap berbahaya sama pemerintah misalnya mereka tuh dianggap sebagai bagian dari PKI ataupun orang-orang bekas tahanan PKI yang kemudian membuat buku-bukunya cenderung dilarang walaupun buku tersebut tidak berbicara sama sekali mengenai politik atau berbicara mengenai apa namanya itu peristiwa 65 itu sendiri ya. Ya contoh yang paling santer dan paling terkenal adalah contoh dari apa namanya itu apa namanya itu contoh dari Pramudia ya, Pramudia Anantathur ketika dia menulis novelnya yang legendaris Bumi Manusia itu sempat dilarang. Padahal kita tahu bahwa itu hanya sebuah novel ya, buku eh, apa namanya itu fiksi biasa gitu. Tapi memang punya pengaruh yang besar buku tersebut. Nah, kemudian pasca Orde Baru runtuh itu sebenarnya muncul ini ya, apa namanya itu angin segar bagi perkembangan sejarah publik di Indonesia. Benih-benihnya itu mulai ada. Jadi ketika Orde Baru apa bukan muncul ya, tapi Orde Baru berakhir kayak gitu, gairah dalam masyarakat untuk kembali mengulik berbagai hal mengenai sejarah itu muncul kembali kayak gitu. Jadi masyarakat itu kemudian diberikan akses yang sebesar-besarnya terhadap apa namanya itu arsip ataupun sumber-sumber sejarah tertentu di mana itu bisa jadi wacana diskusi di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Walaupun kembali ya kebanyakan isu-isu sejarah yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru jelas lebih banyak mengenai peristiwa 65 kayak gitu. Kemudian apa namanya itu justru ada hal unik ya. Justru kalau misalnya Orde Baru itu punya tujuan mengajarkan sejarah itu agar membangkitkan kesadaran sejarah masyarakat Indonesia, justru dengan tumbangnya Orde Baru, kesadaran sejarah masyarakat Indonesia itu lebih terbentuk kayak gitu. Terbentuk dengan apa? Masyarakat itu cenderung lebih kritis dan juga lebih banyak terlibat aktif dalam apa namanya itu kerja-kerja di bidang sejarah seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya setelah tumbangnya Orde Baru itu muncul berbagai macam bentuk kalau kita katakan bentuk sejarah publik yang dibikin tengah-tengah masyarakat. Misalnya dibuatnya LSM sejarah misalnya. Ada kelompok-kelompok pecinta sejarah kayak gitu. Ada muncul penerbit-penerbit khusus buku-buku sejarah kayak gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok diskusi. Ya ini notabene kadang-kadang juga tidak hanya digawangi atau dimulai dari orang-orang yang memang berkuliah di jurusan sejarah, ilmu sejarah atau pendidikan sejarah. Tapi memang orang-orang non apa nama itu sejarah secara akademis tapi mereka punya interest atau apa namanya itu kesukaan pada sejarah pada tema-tema tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada tantangan yang muncul dari narasi sejarah yang baru ya. Jadi kita tahu bahwa setelah Orde Baru runtuh, masyarakat tuh cenderung lebih kritis menyikapi tema wacana-wacana sejarah tertentu kayak gitu. Nah, jadi saya coba merumuskan ada dua hal yang kemudian muncul sebagai sebagai efek dari runtuhnya Orde Baru kayak gitu. Pertama, narasi sejarah yang baru. Pertama itu bisa meningkatkan nasionalisme, ya. Berarti sejalan dengan apa yang diinginkan oleh negara dan pemerintah kayak gitu. Yang kedua, itu justru menimbulkan skeptisme di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Misalnya terkait narasi-narasi sejarah tertentu yang sudah lama dipercaya sejak masa Orde Baru ya, pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya peristiwa 65, peristiwa revolusi kemerdekaan atau momen-momen tertentu dalam sejarah perjuangan bangsa, ketika masyarakat dapat akses arsip yang lebih luas, kemudian masyarakat tuh mempertanyakan karena mereka dapat narasi alternatif ya, apakah emang benar sih sejarahnya itu emang seperti ini, seperti yang diperkenalkan oleh pemerintah? Apakah memang benar tokoh A, tokoh B, tokoh C itu memang punya pengaruh yang besar dalam dalam sebuah periode sebuah momen sejarah seperti itu. Nah, sikap skeptisme ini ya bisa dipandang dari sisi yang positif dan negatif juga kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi yang bersifat positif, masyarakat tuh cenderung kritis berarti kan, intelektualitas masyarakat tumbuh di situ kayak gitu. Tapi dari aspek negatif kita mesti tahu, mesti lihat dulu ada narasi-narasi tertentu yang memang
benar-benar kayak mengurangi sisi nasionalisme dari si pembaca itu sendiri ya. Di beberapa periode sejarah Indonesia ada seperti itu ya. Misalnya ketika periode-periode sejarah tertentu yang melibatkan negara sebagai dalam tanda kutip pihak yang justru menjadi pihak yang negatifnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke media dan penerbitan sejarah. Kita masuk ke media dulu ya. Ini jadi salah satu sarana yang memberikan intelektualitas kepada masyarakat karena dia memberikan narasi alternatif yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dipahami publik kayak gitu. Saya ngambil contoh Historia, karena Historia dalam ini ya, dalam apa namanya itu bionya di webnya itu mengklaim diri mereka itu sebagai majalah sejarah populer pertama di Indonesia. Nah, mereka itu mencoba menggabungkan dua metode dalam pengerjaan apa namanya itu produk-produk sejarah yang mereka keluarkan ya, artikel-artikel mereka dan produk-produk lainnya seperti itu. Mereka memadukan kerja jurnalistik dan metode penelitian sejarah dalam tulisan-tulisannya. Sehingga narasi-narasi sejarah yang dibuat itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang populer dan lebih mudah dipahami masyarakat ketimbang dengan tulisan-tulisan sejarah yang bersifat akademis kayak gitu. Akademis penuh dengan apa? Istilah-istilah yang agak asing di telinga publik seperti itu. Nah, kemudian Historia juga mampu mencari aspek-aspek yang menarik dalam narasi sejarah di tengah-tengah masyarakat kayak gitu ya. Sehingga minat masyarakat untuk membaca sejarah itu tumbuh kembali. Kalau misalnya ketika masa-masa sebelumnya masyarakat tuh hanya dicekoki sama sejarah politik saja, sejarah politik, sejarah politik, sejarah politik. Tapi kemudian lewat Historia itu diangkat berbagai macam aspek lainnya, entah itu politik juga ada ataupun aspek sosial misalnya sejarah budaya seperti itu, yang kira-kira itu menarik tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya sejarah kuliner atau sejarah olahraga seperti itu, atau sejarah sosial, sejarah orang-orang kecil yang sebenarnya mereka tuh orang-orang yang disingkirkan sama sejarah kayak gitu sama, tapi di tangan redaksi Historia kemudian diangkat, diulas jadi satu satu tulisan yang menarik dan masyarakat tuh suka membaca itu. Jadi Historia mampu membangkitkan ini loh apa namanya itu interest masyarakat terhadap sejarah kayak gitu. Dan ini coba diikuti sama media-media yang lain. Contoh misalnya Tirto dan juga media-media mainstream ya seperti Tempo apa namanya itu Kompas, Republika dan lain-lain. Mereka kadang-kadang juga mengulik masalah sejarah kayak gitu. Yang bahasa dan apa namanya temanya hampir mirip dengan apa yang dibawakan sama Historia. Nah, kemudian kita masuk ke penerbit sejarah ya. Saya bilang penerbitan itu sebenarnya jadi harusnya di Indonesia apa namanya itu bisnis penerbitan itu adalah bisnis yang menguntungkan gitu. Karena kalau kita berkaca pada jumlah penduduk Indonesia itu harusnya jadi salah satu modal besar kayak gitu apa namanya itu bisnis penerbitan itu bisa ini ya bisa apa namanya itu maju. Bayangkan dari 200 juta masyarakat Indonesia bisa seperempat masyarakat Indonesia saja punya budaya baca yang baik, itu mereka tuh bisnis penerbitan itu bisa untung besar gitu. Tapi nyatanya bisnis penerbitan tuh emang tidak se apa ya namanya tidak punya keuntungan sebesar yang kita bayangkan karena rendahnya minat baca masyarakat Indonesia itu sendiri ya gitu. Apalagi kalau kita korelasikan dengan buku-buku sejarah kayak gitu. Kalau kita apa hubungkan betapa apa ya minimnya masyarakat tuh dalam dalam membaca buku-buku sejarah kayak gitu, ini juga berpengaruh pada ini. Sehingga mungkin pada masa lalu penerbit-penerbit yang komersil ya itu tuh jarang mau menerima naskah sejarah karena memang dianggap tidak menguntungkan. Dan bagi para penulis sejarah sekalipun ya, kecuali emang yang best seller seperti itu ya, menerbitkan buku-buku sejarah itu memang ya tidak kadang ya bisa saya katakan nggak untung sama sekali kayak gitu. Biasanya emang riset itu emang udah dibiayai, tapi untuk masalah penerbitan mereka tidak mencari untung biasanya para sejarawan seperti itu. Kebanyakan ya, tapi ada juga yang kalau bukunya menarik dan bestseller itu mereka bakal dapat untung yang sangat besar. Nah, salah satu penerbit yang menurut saya punya andil besar dalam penerbitan sejarah itu adalah Kobam gitu. Dan dia salah satu yang pertama ya, muncul pasca Orde Baru, mencoba memfasilitasi tulisan-tulisan kebanyakan tulisan sejarah, tapi juga mereka juga menerbitkan buku-buku lain kayak filsafat, buku-buku sosial humaniora yang lain kayak gitu. Selain itu juga Kobam mencoba untuk menerbitkan karya-karya kuno. Karya-karya yang pada masa lalu itu ditulis sama penulis-penulis besar kayak gitu. Contoh yang saya masukkan di sini punya Alfred Russel Wallace ya, seorang ahli biologi, ahli botani yang sempat ke Indonesia di akhir abad 19. Kemudian menceritakan bagaimana Indonesia dari perspektif ilmu yang dia ini.
kemudian diterbitkan ulang oleh Kobam kayak gitu. Ini buku ini cukup terkenal kayak gitu. Kalau nggak salah judulnya itu Orang Hutan sampai kalau kalau kita berbicara pada judul aslinya. Dan apa yang dilakukan Kobam juga diikuti oleh penerbit yang lain. Misalnya di Jogja ada penerbit Ombak dan penerbit-penerbit lain yang berbicara mengenai ini. Misalnya contoh lagi ada penerbit namanya penerbit Mata Padi. Mereka khusus berbicara mengenai menerbitkan buku-buku yang khusus berbicara mengenai revolusi kemerdekaan. Nah, kemudian ada komunitas sejarah. Nah, ini unsur dari masyarakatnya atau unsur publiknya juga sangat ini ya, sangat kental sekali ya gitu. Karena ini lahir di tengah-tengah masyarakat. Seperti saya bilang, baik itu mereka yang punya background pendidikan dan ilmu sejarah ataupun memang pure orang-orang di luar sejarah tapi interest pada sejarah tertentu kayak gitu. Nah, komunitas ini juga berkaitan biasanya itu dengan ini ya. Mereka biasanya interest pada sesuatu misalnya. Ada yang suka sama museum, apa namanya itu, maka mereka akan intens datang ke museum, mengadakan diskusi di museum atau datang ke museumnya malam-malam kayak gitu. Misalnya ada apa komunitas yang memadukan antara kesukaan mereka terhadap apa namanya itu museum dan sejarah dengan hal-hal yang bersifat horor seperti itu. Atau ada komunitas yang eh, mendatangi tempat-tempat cagar budaya kayak gitu. Atau misal contoh di UNES ini ada kelompok mahasiswa yang menamakan diri mereka Eksara gitu. Jadi mereka memadukan apa namanya itu konsep touring seperti ya touring menggunakan kendaraan bermotor apa namanya itu mendatangi atau menjelajahi tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Ada banyak ya bahkan sampai ke beberapa waktu terakhir kita akan ketemu banyak banget komunitas sejarah yang ada yang berbicara mengenai rempah-rempah juga seperti itu dan yang lain-lain. Nah, kita masuk ke tahap akhir dalam apa namanya itu materi ini. Jadi kesimpulannya adalah sejarah publik sebenarnya sudah berkembang di masyarakat Indonesia terutama pasca Orde Baru runtuh ya. Yang kedua bentuknya itu beragam sebenarnya, beragam dan nggak cuma berbasis pada tulisan-tulisan narasi tertentu, tapi juga beberapa apa namanya itu apa namanya itu bentuknya tuh bisa berupa komunitas kayak gitu, penerbitan kayak gitu, ataupun hal-hal lain yang berkaitan sama sejarah dan melibatkan publik di sana atau masyarakat di sana. Nah, kemudian terkait sama sejarah publik ya, sebagai seorang sejarawan ataupun nanti sebagai seorang guru sejarah, kita mesti paham narasi apa yang kira-kira disukai masyarakat, agar masyarakat tuh kesadaran sejarahnya tuh kembali, kesukaan mereka pada sejarah itu kembali dan tidak hanya dicekoki sama narasi-narasi tertentu yang membosankan kayak gitu. Kayak gitu. Misalnya apa teman-teman sekalian tuh ada yang punya skill lain kayak gitu di luar kemampuan sejarah mereka, kemampuan sejarah kalian tuh bisa digabungkan teman-teman yang suka fotografi, videografi bisa membuat karya-karya sejarah berdasarkan fotografi dan videografi atau pandai membuat sketch tertentu bisa membuat komik kayak gitu. Jadi buat komik sejarah yang ditujukan untuk anak-anak usia sekian kayak gitu atau kalangan usia sekian atau yang mampu membuat miniatur ataupun apa namanya itu bentuk-bentuk kayak seperti ini ada wayang-wayang seperti ini itu bisa memadukan media seperti ini dengan peristiwa sejarah tertentu kayak gitu sehingga orang-orang menganggap sejarah itu bukan cuma hanya tulisan saja, tulisan berat kayak tulisan akademis, tapi bisa berbentuk apa saja yang mereka sukai. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sisanya bisa kita lanjutkan lewat diskusi. Terima kasih.